saudara-saudari kekasih Tuhan, kita jumpa lagi dalam Lawatan Hati. Di awal tahun ini, perkenankan saya mengucapkan selamat tahun baru. Tuhan menyertai selalu. Kali ini dalam episode ke-262, Lawatan Hati menyapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dalam tema Indah Rencanamu. Pada suatu malam, seorang ayah bertanya kepada anaknya, "Nak, apakah kamu sayang Papa?" Jawab si anak, "Tentu Papa, aku sayang Papa." Lalu si ayah menyaut, "Kalau begitu, bolehkah kamu memberikan kalungmu itu buat Papa?" Anak pun menjawab, "Papa, kalung ini kalung kesukaanku. Tentu aku tidak ingin memberikan kepada siapapun." Selama 3 hari berturut-turut tiap malam menjelang tidur, si ayah menanyakan hal yang sama dan mendapatkan jawaban yang sama pula. Lama-kelamaan si anak mulai berpikir, "Mengapa Papa menginginkan kalung ini? Bukankah ini kalung pemberian Papa?" Lalu pada malam berikutnya, ketika ayah menanyakan pertanyaan yang sama, akhirnya si anak itu menjawab, "Papa tahu kalau aku sayang Papa. Papa juga tahu kalau aku sangat sayang pada kalung ini. Tetapi bila Papa menginginkannya, aku akan memberikannya buat Papa." Si anak mengulurkan kalung itu dan diambil dengan tangan kiri papanya. Sementara tangan kanan papanya merogoh saku, lalu mengeluarkan kalung dalam bentuk yang sama. Tapi bukan kalung imitasi seperti yang selama ini dikenakan si anak. Ini adalah kalung yang terbuat dari emas. Tampaknya si Papa memiliki rencana yang indah, namun tak dipahami anaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Bapak yang baik selalu merencanakan hadiah indah buat anaknya. Namun si anak belum tentu memahami rencana indah ayahnya. Ilustrasi ini merupakan gambaran kehidupan orang beriman. Memang tak mudah memahami bahwa ada rencana indah Bapa yang sedang diberikan untuk kita. Bila yang sedang kita hadapi adalah kehilangan, itulah yang juga pernah dialami bangsa Yehuda kalau mereka berada di pembuangan. Oleh karenanya Nabi Yeremia meyakinkan mereka agar mereka percaya pada janji Allah yang merancang masa depan yang indah bagi mereka. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Saudara-saudari kekasih Tuhan, saat itu Yehuda sedang ditawan di Babel. Mereka dalam pembuangan di Babel selama 70 tahun. Di negeri pembuangan, umat Tuhan mengalami masa sulit dan merasa tertekan. Di tengah situasi kehidupan yang sepertinya tiada harapan, mereka tak mampu melihat dan memahami rencana indah Tuhan atas masa depan mereka. Surat Nabi Yeremia yang berisi janji Tuhan ini membangkitkan semangat mereka untuk tetap kuat di tengah kesulitan dan terus berpengharapan pada pertolongan Tuhan. Sebab Tuhan merancangkan masa depan yang penuh harapan bagi mereka. Rancangan Tuhan bagi umatnya adalah rancangan damai sejahtera, bukan malapetaka. Apakah di awal perjalanan tahun 2024 ini, saudara yakin akan rencana Tuhan yang indah atas masa depan saudara? Di awal tahun, biasanya orang cenderung yakin pada rencana-rencana hidupnya sendiri, sebab rencana-rencana itu telah dipersiapkan dengan baik. Mungkin ada yang merencanakan menikah pada tahun ini dan yakin bahwa pernikahan akan terjadi
sebab semua sudah dipersiapkan dengan baik. Ada pula yang merencanakan merintis usaha baru, membangun rumah baru. Tentu baik di awal perjalanan tahun kita membuat perencanaan hidup. Namun apakah rencana-rencana itu telah sesuai dengan rencana Tuhan? Bagaimana kalau rencana yang sudah kita pikirkan dengan baik itu tak sesuai rencana Tuhan? Apakah kita bisa tunduk pada rencana Tuhan dan percaya bahwa Tuhan sedang merancangkan masa depan yang indah dan penuh damai sejahtera? Apapun rencana hidup saudara, letakkanlah di bawah rencana Tuhan yang indah. Percayalah bahwa Tuhan telah merencanakan masa depan yang indah dan penuh damai sejahtera. Izinkan Tuhan berkarya dalam hidup saudara, sehingga rencananya yang indah akan saudara alami, sekalipun mungkin ada rencana hidup saudara yang perlu diselaraskan dengan rencana Tuhan. Bila di awal tahun ini kondisi hidup saudara sedang terpuruk, atau bahkan saudara hampir kehilangan harapan karena dihimpit sakit penyakit atau beban-beban persoalan lain, dengarlah janji Tuhan yang merencanakan masa depan yang indah bagi saudara. Izinkan Dia berkarya untuk menuntun saudara menyusun langkah-langkah kehidupan dengan penuh iman. Mari melangkah dengan semangat untuk menyambut rencana indah Tuhan yang mempersiapkan masa depan yang penuh harapan dan damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, berikanlah kami kemampuan untuk berjalan dalam rancangan-Mu yang indah. Kuatkan kami agar mampu melangkah sesuai rencana-Mu di tengah berbagai realitas hidup yang tak selalu menyenangkan hati kami. Amin.